kehendak-Mu jadi atas kami. Di dalam nama Yesus, berbicaralah Tuhan. Bertahtalah Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-21. Lukas 21. Lukas 21. Ayat yang pertama, judulnya persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saya tidak mengupas perkara persembahan orang kaya dengan persembahan orang miskin. Tapi yang hari ini Tuhan ingin untuk kita mengerti adalah ada sesuatu waktu di mana engkau harus mempersembahkan sesuatu yang sangat sakit kalau engkau persembahkan. Ada satu level, ada satu tingkat yang kalau engkau mau naik ke tingkat itu, engkau harus belajar melepaskan sesuatu dan itu yang kau lepaskan membuat engkau sakit. Saya bicara ini bukan membuat kita sakit secara jasmani. Itu bisa akhirnya berdampak ke tempat itu. Tapi yang saya katakan sakit adalah engkau merasakan sesuatu yang benar-benar rasanya secara pikiran, secara teori, secara kehendakmu engkau tidak mau untuk melepaskan itu. Tapi karena engkau mengasihi Tuhan, engkau lepaskan itu. Dan pada waktu engkau melepaskan itu, engkau rasakan di hatimu itu sakit. Tapi di dalam kesakitan itu engkau rasakan juga kesukacitaan. Engkau rasakan satu kesukacitaan yang ilahi yang tidak pernah engkau dapatkan. Ini ada sesuatu yang memang harus terjadi dalam hidupmu. Sebelum engkau lepaskan yang menyakitkan itu, saya mau katakan, engkau tidak akan pernah bisa naik ke level lebih tinggi. Kenapa Tuhan berkata, persembahan janda itu biar dilihat secara pandangan mata cuma 2 peser. Itu sangat-sangat kecil jika dibandingkan dengan orang-orang kaya yang mempersembahkan sesuatu yang besar. Tetapi Tuhan bilang, di hadapan Tuhan, persembahan janda ini justru yang terbesar. Karena janda ini melepaskan sesuatu yang sakit. Karena janda ini melepaskan sesuatu yang pada waktu dia lepaskan, dia merasakan satu sakit, kesakitan. Tapi dia lepaskan karena dia belajar taat. Dia belajar mengasihi penciptanya. Saya tidak tahu keberadaanmu seperti apa. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mau breakthrough di dalam finansial,
Kalau engkau mau breakthrough di dalam berkat yang kau terima, engkau harus jalani jalur ini. Tidak ada yang bisa untuk meninggalkan jalur ini dan ingin breakthrough. Pasti Tuhan akan bawa engkau kepada sesuatu jalur yang membuat hatimu, jiwamu sakit. Mungkin kau berkata, kenapa ya kok sampai ini terjadi? Karena sebenarnya ada satu pelajaran yang indah. Apakah benar engkau berani menyerahkan kehidupanmu itu untuk masuk Tuhan yang atur? Apakah benar kau punya iman untuk bisa menyerahkan kehidupanmu 100% di tangan Tuhan? Ini enggak gampang loh saudara. Ini enggak gampang. Ini tidak gampang. Teori gampang. Tapi kalau dilakukan itu tidak gampang. Dan ini bukan bicara saja perkara persembahan. Tapi ini bicara tentang sesuatu mungkin. Mungkin engkau tidak ingin untuk melakukan itu. Tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Tuhan tantang untuk kau melakukan itu. Dan pada waktu engkau melakukannya, jiwamu sakit. Dalam arti, wah tergores. Tapi ada sukacita. Ada satu kali saudara, saya ingat ada seorang hamba Tuhan datang ke saya. Ini pada waktu saya ada di Australia. Pada waktu saya mau masuk di dalam pelayanan saya. Hamba Tuhan itu datang kepada saya dan dia berkata begini. Kalau engkau malu untuk dipermalukan Tuhan, jangan pernah untuk dapat masuk di level yang Tuhan suka. Kata-kata itu sungguh membuat hati saya tidak tenang, saudara. Kata-kata itu membuat saya berpikir, bukankah firman Tuhan berkata Tuhan tidak pernah mempermalukan? Tapi kenapa dia berkata seperti itu? Tapi saya tahu dia bukan berkata-kata biasa. Dia berkata-kata sesuatu yang ada maknanya. Ada sesuatu yang luar biasa. Dan pada waktu saya renungkan. Saya mulai berkata, berarti saya harus menyalipkan yang namanya harga diri. Berarti aku harus menyalipkan kesombongan. Berarti aku harus menyalipkan yang namanya harga diriku. Sesuatu yang mungkin aku sembunyikan. Tidak boleh diketahui orang lain. Malu kalau diketahui. Tapi aku harus belajar untuk menjadi suratan yang terbuka. Itu tidak gampang, saudara. Dan pada waktu saya mulai mengerti dan mulai mendalami, ternyata betul. Tuhan berkata, bukankah Tuhan sendiri juga seperti itu? Kalau Tuhan masih punya harga diri, dia tidak akan disalib dengan telanjang. Ayo pikirkan. Kalau Tuhan masih punya kesombongan, dia tidak mungkin mau untuk dipukul, untuk disiksa. Dia tinggalkan semua yang mengatakan bahwa aku ada harganya. Dia tinggalkan semua itu. Sampai dikatakan terkutuk loh orang yang ada di gantung di kayu salib. Dia ambil juga kata-kata itu. Untuk apa? Hanya cuman untuk saudara dan saya masuk surga. Untuk supaya kita bisa nangkep dan kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan keadaanmu dan bagaimana dengan engkau sendiri?
Seringkali engkau disuruh berbuat sesuatu, engkau bilang malu. Engkau disuruh melangkah sesuatu, engkau bilang, nanti kalau nggak jadi gengsi, malu. Saya katakan, pada waktu engkau berbicara seperti itu, hati Tuhanmu sakit. Hati Tuhanmu sakit loh. Dengar engkau ngomong seperti itu. Kenapa? Karena Tuhanmu bilang, nak, aku sudah contohkan. Aku tidak malu naik ke kayu salib dengan telanjang. Hanya supaya engkau masuk surga. Hanya supaya engkau bisa menikmati yang namanya kebenaran firman-Ku. Engkau cuma disuruh begitu saja kok malu. Pikirkan saudara. Saya pelajari ini. Dan ternyata ini merupakan sesuatu yang bisa naik tingkat lebih tinggi. Lebih tinggi dan lebih tinggi. Makin kita tidak ada harganya. Makin kita mau merendahkan diri. Makin kita berkata, aku tidak patut lagi untuk sombong. Karena aku tidak bisa untuk membanggakan diriku. Karena aku mengerti semua ini karena anugerah, bukan karena aku mampu. Makin kau bisa mengerti, makin kau ada di keadaan itu, makin kau ditinggikan Tuhan. Ini luar biasa loh. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa. Jangan minta untuk engkau dinaikkan atau engkau dihargai. Pada waktu engkau menjalankan apa yang Tuhan suka, engkau akan dihargai oleh Tuhan juga oleh masyarakat. Itu sudah pasti. Karena Tuhanmu selalu akan bertindak seperti itu. Tapi pada waktu engkau menaikkan derajatmu sendiri, engkau menyombongkan dirimu, pasti Tuhan akan hancurkan engkau. Jangan bermain-main dengan Tuhanmu. Hari ini saya tidak mau katakan panjang-panjang. Tapi juga ada yang Tuhan ingin katakan. Yang kedua, yaitu perkara persembahan. Seringkali orang tuh kalau mempersembahkan sesuatu ya mungkin uang, mungkin barang. Selalu berpikir begini. Apa benar ya ini Tuhan yang suka? Saya mau katakan, Tuhan lihat hatimu saudaraku. Tuhan lihat hati. Dan hati tidak pernah bisa ditipu. Pada waktu engkau melepaskan sesuatu, pada waktu engkau memberikan sesuatu, engkau tidak minta balasan. Bukan karena ingin dihargai, bukan karena apa-apa. Tapi cuman karena engkau sayang Tuhan, engkau mau balas kasihnya Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti suka dengan hal itu. Ada beberapa orang tanya dengan saya, Pak, saya ini ngasih perpuluhan mulai kapan? Saya mau kasih tahu ya, dengar baik-baik, buka telingamu. Sejak engkau terima uang, baik itu uang jajan, baik itu uang gaji, demi nama Tuhan, potonglah perpuluhan. Karena itu miliknya Tuhan. Potong 1/10. Jangan dimakan. Jangan diambil. Kalau engkau ambil uang perpuluhan, engkau akan dapat kutuk, bukan berkat. Jadi setiap berkat yang kau terima, potong 1/10. Kasih Tuhan. Terus ada yang tanya lagi, bagaimana dengan benih Pak? Kalau benih, itu lain lagi. Itu lepas dari perpuluhan. Jangan begini, potong 1/10, habis itu benihnya ngambil dari perpuluhan juga. Oh nggak bisa. Itu bukan. Itu persepuluhan, itu miliknya Tuhan. Benih, itu dari uangmu, sisamu yang kau sudah potong 10. Itu kau ambil lagi sedikit, seberapa yang Tuhan mau, tanamkan benih itu. Nah ini yang saya mau ajarkan. Saudara mungkin tanya, di mana Pak saya tanamkan benih? Di mana harus saya berikan benih itu? Dengar baik-baik. Benih harus kau tanam di tempat engkau ditetapkan untuk pelayanan. Jadi benih
itu taruh, lepaskan di mana engkau merasa diberkati. Pada waktu kau dengar firman, kau merasa diberkati, taruh benih itu di situ. Atau engkau sebagai seorang yang melayani di satu yayasan, satu gereja, tanam benih itu di situ. Karena benih harus ditanam di ladang. Itu yang akan kau terima dan akan dilipat kali gandakan Tuhan juga dalam hidupmu. Kemarin Tuhan ajarkan sesuatu yang baru ya ini, saudara. Tuhan berkata, nak, benih itu jangan dilempar semaunya. Harus di tempat yang subur. Amin, saudara. Karena firman Tuhan bilang kan, ada pada waktu seorang penabur ini, nabur benih, ada yang macam-macam naburnya. Ada yang di jalan raya, ada yang di semak belukar, ada yang di tanah yang subur. Kalau tanah yang subur langsung berlipat kali ganda. Nah, makanya engkau harus lihat. Yang pertama, bagaimana tahu ini subur atau tidak? Yang tahu hanya Roh Kudus. Kalau seseorang melepaskan atau menabur benih di tempat yang benar, di waktu yang benar, pasti subur. Yang kedua, kalau seseorang itu melepaskannya dengan sukacita, dan melepaskannya itu benar-benar hanya karena ucapan terima kasih. Karena Tuhan begitu baik dalam hidupmu. Itu pun pasti akan berkenan di depan Tuhan. Ini loh saudara. Mungkin saudara bilang, Pak, kok kami masih kecil diajarin seperti itu. Dengar baik-baik. Justru di waktu-waktu engkau masih seperti ini. Ya, di semua lapisan masyarakat, yang tua, yang muda, yang kanak-kanak, engkau harus belajar untuk yang pertama memberi perpuluhan. Yang kedua, belajar menabur benih. Kalau engkau tidak dari sekarang belajarnya, engkau akan kecewa. Karena engkau tidak akan pernah menuai. Ini waktunya percepatan. Jadi apa yang kau tabur, engkau akan nuai dengan cepat. Dan saya tidak main-main loh saudara. Saya tidak main-main. Ini waktunya mujizat dan ini waktunya secara luar biasa Tuhan curahkan. Saya barusan menikmati satu mujizat. Saya barusan pulang dari Australia. Tadi malam saya baru sampai. Dan pada waktu sebelum saya pulang, ya, tempat di mana saya menginap, ya, disitulah kami buat seminar. Yang lucu, selesai semua jemaat pulang dan semuanya kembali ke rumah masing-masing, kami ini hitung uang. Saya ini ngeliatin mereka ngitung uang, saudara. Saya liatin. Udah, habis dihitung sama mereka, dicatat sama mereka. Oke? Terus saya tuh ikutan. Saya bilang gini, sini, tak. Saya hitung kembali. Saya bilang gitu. Ya, saya campur lagi, dan saya ambil lagi. Sudah tahu? Nambah $1.000. Saya tidak main-main loh saudara. Semua di situ cuma melongo. Mereka bilang gini, kalau tidak ngalami sendiri, tidak percaya aku. Di mataku loh, di depan mataku, nambah $1.000. Saya ini belum ngeh. Tapi pada kami ini sudah sering ngalami, saudara. Yang seingat saya 2 kali kami itu ngalami. Uang bertambah. Dan saya bilang, mujizat itu masih berlaku. Amin. Jangan pernah mujizat sudah stop. Mujizat itu masih berlaku. Saya saksikan ini bukan sengaja, enggak. Saya saksikan ini supaya saudara tuh terbuka. Bahwa mujizat itu luar biasa. Ada di tengah-tengah kita. Saya sendiri, ya sebagai oknum yang membuat mujizat istilahnya dalam tanda kutip. Saya sendiri yang gak ngerti. Kenapa kok bisa terjadi? Saya juga di situ, saya cuman menyatukan uang, tumbang tangan, saya ambil lagi, tambah 1.000.
Sampai mereka bilang gini, luar biasa ya. Percaya dan itu benar. Paginya memang kami lagi belajar yang namanya percepatan. Paginya kami belajar mujizat itu ada. Paginya kami belajar bahwa Tuhan tidak boleh dikecilkan. Tuhan itu besar. Kita justru yang harus ikut Tuhan. Bukan Tuhan ikut kita. Kami ngalami malamnya. Makanya saya berkata pada saudara di tempat ini. Kalau yang di depan mata saja bisa timbul dan bisa bertumbuh $1.000. Saya mau kasih tahu. Saudara kalian semua di sini ngasih perpuluhan, ngasih benih demi nama Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan. Loh, saya saksikan ini supaya kalian ngerti. Beras itu tidak akan pernah habis, saudara. Mungkin uang jajanmu juga tidak bisa habis. Engkau mungkin ngerti, waduh uangku misalnya tinggal 20.000 di dompet. Engkau sudah keluarkan. Satu ketika engkau lihat dompet lagi, ada lagi uangnya. Loh itu sudah sering terjadi. Pada waktu saya atau ibu masih sekolah. Kami ngalami mujizat itu terjadi. Kenapa? Kami buat dan kami selalu memberi perpuluhan. Ada satu kesalahan. Banyak yang berpikir, kami belum mampu. Nanti dikasih perpuluhan lagi. Nanti hidup bagaimana? Itu salah. Itu berarti mengecilkan Tuhan. Tuhanmu sanggup buat mujizat. Hari ini kau belajar. Persembahan janda miskin. Memang pada waktu kau melepaskan perpuluhan. Sakit. Tapi di situ justru kau akan lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Pada waktu kau melepaskan benih, sakit. Tapi justru di situ kau akan lihat pelipat gandaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mari saat ini responi apa yang Tuhan katakan. Pesan hari ini, cuman Tuhan katakan, jangan pernah mengecilkan Tuhan. Tuhanmu besar. Engkau yang harus ikut Tuhan, bukan Tuhan yang ikut saudara. Kalau engkau masuk dalam dimensi Tuhan, maka yang tidak mungkin pun jadi mungkin. Hari ini, tanggalkan semua hitung-hitunganmu. Tanggalkan semua gengsimu. Tanggalkan semua harga dirimu. Katakan, Tuhan, aku mau masuk dalam kepenuhanmu. Masuk sungguh-sungguh dengan caramu berpikir. Yang tidak ada pun jadi ada. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kau sungguh baik. Hamba sudah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Biarkan kami, anak-anakmu mengerti dan meresponi Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap pribadi yang meresponi. Pada waktu mendengar firman dan melakukannya. Di dalam nama Yesus. Mereka terima percepatan. Mereka hidup dalam percepatan. Kami sungguh hidup dalam percepatan. Dan kami melihat pelipat gandaan itu terjadi dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi orang miskin di antara kami. Karena semuanya melihat dan penuh dengan keindahan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan padamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.